di malam yang berbahagia ini bersama kita hadir. Amin ya Rabb ya Karim. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapapun akan diberi syafaat dari umat di akhir zaman ini kalau seandainya hati kita nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, rindu yang sebenar-benarnya, rindu cinta yang sebenar-benarnya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang penuh dosa ini, kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan anugerah keberkahan kehidupan kita, keselamatan bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatul uzma yang luar biasa yang memang kita idam-idamkan semuanya, khususnya di masyarakat Sindang Laut ini dan umumnya yang hadir di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejukan di hati, menambah kecintaan kepada baginda Nabi, dan mencapai apa yang menjadikan harapan keselamatan ilahi Rabbi di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Al-mukarramun, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus beliau Al-Habib Fayyad bin Yahya, Al-Habib Hamid Ba'bud, Kiai Haji Falah, dan seluruh habaib, ulama, kiai yang hadir malam hari ini, para pejabat pemerintah dalam segala tingkatannya, jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengagungkan, untuk menghormati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majelis maulid ini, Allah kabulkan semua hajat kita, amin. Malam ini yang punya cita-cita, mudah-mudahan Allah sampaikan cita-citanya. Yang punya problem, Allah berikan jalan keluar dari problemnya. Yang punya penyakit, Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Mudah-mudahan mulai malam ini dan seterusnya rezeki kita semakin lancar, keluarga kita semakin harmonis, keturunan kita semakin soleh dan solehah, kita semakin semangat ibadah, semakin semangat meninggalkan maksiat, sehingga kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Ketika kita menghadiri majelis maulid seperti ini, tentu hati kita ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, seandainya malam ini kita duduk di depan handphone kita, apakah kita ingat Nabi? Ketika kita duduk nonton televisi, apakah kita ingat Nabi? Ketika kita sedang berada di pasar, yang kita ingat Nabi atau belanjaan? Ketika kita masuk supermarket, yang kita ingat Nabi atau barang-barang yang ada di sana? Hati kita sering lupa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, majelis-majelis seperti ini sangat baik sekali, karena di majelis ini kita diingatkan kembali tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu jadi serem suaranya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mulia dunia akhirat. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan Nabi pasti mulia dunia. Maaf, contohnya sandal. Kita berangkat dari rumah ke sini pasti pakai sandal, bener nggak? Sendal itu tempatnya di kaki, sendal itu nyimpannya di bawah. Sendalnya siapapun, mereknya apapun, harganya berapapun, pasti makainya di kaki, nyimpennya di bawah. Sendal ulama, sendal pejabat tetap nyimpennya di bawah, paling agak dipisah sedikit. Berapapun harganya sendal tetap makainya di kaki. Kalau misalkan ada orang beli sendal harganya 10 juta tapi dipakai di kepala, pantas apa enggak? Kalau ditanya kok dipakai di kepala, 10 juta. Tetap pakainya di kaki. Karena sendal memang tempatnya di bawah. Tapi pernah ada sepasang sendal yang menempati kedudukan tinggi sampai di atas alam semesta. Pernah ada sepasang sendal yang berada di atas Ka'bah, padahal Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Sendal siapa? Sendal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Isra Mi'raj, sendal beliau ikut naik ke Sidratul Muntaha. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga dikatakan ala rasi hadzal kauni na'lu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas alam semesta ini pernah ada sepasang sendal, sandal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendal tersebut mulia bukan karena mereknya, sendal tersebut mulia bukan karena harganya, sendal tersebut mulia karena nempel kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sandal saja bisa mulia karena nempel kepada Nabi Muhammad, bagaimana dengan manusia? Manusia yang hatinya nyambung kepada Nabi Muhammad mulia dunia akhirat. Manusia yang akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad mulia dunia akhirat. Manusia yang ikut aturannya Nabi Muhammad bahagia dunia, bahagia akhir. Yang penting nurut taat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa kebahagiaan dunia akhir. Dunia akhir, bukan hanya akhirat saja, tapi dunia akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Kira-kira kasih sayang bikin repot apa bikin bahagia? Kasih sayang bikin bangkrut apa bikin sukses? Kasih sayang bikin susah apa bikin senang? Kasih sayang yang Allah turunkan terbesar adalah berupa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Bapak Ibu yang mendapatkan bagian dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan hanya umat Islam saja. Yang masih belum mau masuk Islam pun mereka mendapatkan cipratan rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok bisa? Bisa. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas mentafsiri ayat tadi dengan mengatakan, man amana billahi wa bi rasulih kutibat lahur rahmatu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dipastikan orang tersebut mendapatkan kasih sayang dunia akhir, kasih sayang dunia akhir. Yang penting nurut sama Nabi Muhammad, bahagia dunia, bahagia akhir. Maaf, tidak ada satupun aturan Nabi Muhammad yang bikin susah, benar enggak? Tidak ada satupun aturan Nabi Muhammad yang bikin repot. Kira-kira setuju apa enggak? Contoh, tapi maaf, saya minta kepada para bapak, mas-mas ini jangan protes sama saya. Siap enggak kira-kira? Siap nggak protes ya? Saya mau tanya, orang laki-laki keluar dari rumah menggunakan pakaian di atas pusar, di bawah lutut, kira-kira keluar dari rumah pakaian seperti itu dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Kalau perempuan keluar dari rumah harus rapat, harus tertutup, benar enggak? Berarti pakaiannya laki-laki sama perempuan repot mana? Repot mana? Katanya nggak ada yang bikin repot aturan apa. Pakaiannya laki-laki gampang apa enggak? Enak jadi orang laki-laki ya. Tapi tadi janji nggak mau protes. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang punya mobil, satunya mobil murah, satunya mobil mahal, kira-kira yang disimpan ditutup rapat, yang murah apa yang mahal? Berarti laki-laki? Perempuan? Jadi Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak ada satupun aturannya yang bikin repot, bikin Contohnya wanita diperintahkan nutup aurat rapat-rapat bukan karena Islam, bukan karena Nabi Muhammad ingin menyusahkan kehidupan wanita, tidak. Justru Islam, Nabi Muhammad ingin memuliakan wanita, karena wanita ini mata'ud dunya, perhiasan yang namanya perhiasan semakin mahal, semakin disimpan. Kalau ibu punya emas, punya gelang, punya kalung, punya anting di jumlah sampai 1 kilo, kira-kira disimpan apa ditaruh di teras? Simpen, takut hilang. Makanya wanita yang merasa dirinya mahal, merasa dirinya terhormat, dia mau menutup rapat. Kalau belum mau menutup rapat, masih pakai pakaian ngirit, berarti merasa dirinya, bukan saya yang ngomong. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada satupun aturan Nabi Muhammad yang bikin repot, semuanya bikin bahagia. Sahabat Ali itu pernah mengatakan, saya heran, kata sahabat Ali ini, saya heran kalau ada umat Nabi Muhammad di dunianya susah, di akhiratnya susah. Karena seharusnya umat Nabi Muhammad bahagia dunia, bahagia akhir. Kita jadi umat Nabi Muhammad senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Malam ini yang hadir di sini ada yang sumpah? Kalau ada yang sumpah saya senang, mau pulang saya. Bahagia apa enggak? Senang apa enggak? Kira-kira nyampe rumah masih senang apa sumpah? Umat Nabi Muhammad seharusnya bahagia dunia akhir, tapi faktanya lebih sering sumpah apa lebih sering bahagia? Lebih sering
Malam ini kita semakin mengenal Nabi Muhammad, semakin mengenal ajaran Nabi Muhammad. Tadi kita sudah sama-sama sadar bahwa semua aturan Nabi Muhammad tidak ada yang bikin repot, tidak ada yang bikin susah. Semuanya membahagiakan, memulia. Tapi kok kita masih sering apa penyebabnya? Maaf Bapak Ibu, kalau kita sumpek jangan cari obat sumpek. Karena kalau kita sumpek cuma cari obat sumpek, obatnya habis, sumpeknya kumat. Kalau kita sumpek cari penyebab sumpek, kita hilangkan penyebabnya, sumpek nggak akan datang selamanya. Orang Arab mengatakan, idza asobaka rihu sudda minhu wastarih. Kalau engkau sering masuk angin, tutup lubang anginnya. Wastarih, tenang dari masuk Tapi kalau kita sering masuk angin, lubang angin masih ada, kita minum tolak angin, sembuh, besoknya masuk angin lagi. Ngerti apa enggak? Kalau kita sumpek cari obat sumpek, obatnya hilang, sumpeknya kumat. Sumpek buka handphone, nonton YouTube, kuotanya habis, sumpeknya kumat. Sumpek nongkrong sama temennya pulang, sumpeknya yang datang. Sumpek tamasya keliling keluar ke sana kemari, masuk rumah kumat sumpeknya. Karena penyebabnya belum hilang. Kira-kira penyebab sumpek apa? Apa karena utang? Saya yakin yang hadir di sini nggak punya utang. Mudah-mudahan lunas semua utangnya. Rezekinya tambah lancar, hidupnya tambah bahagia, keluarganya tambah harmonis, barokah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cerita utang, hampir semua orang punya hutang. Tenang aja, kalau cerita utang senasib sama saya. Bahkan pernah ada tamu ngomong, ini virus kok nggak hilang-hilang. Saya bilang alhamdulillah COVID sudah hilang. Bukan, virus utang kok nggak hilang-hilang. Oh, benar juga. Tapi maaf Bapak Ibu, penyebab sumpek itu bukan hutang. Penyebab sumpek itu bukan karena dompet tipis. Penyebab sumpek itu bukan karena beras yang mau habis. Penyebab sumpek itu bukan karena kuota listrik yang mulai bunyi, token yang mulai bunyi. Bukan semuanya. Penyebab sumpek karena hati kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu. Seandainya hati kita dipenuhi rasa syukur, apapun keadaannya kita tetap bahagia. Karena bahagia itu dari syukur. Bukan bahagia dulu baru mau syukur, tapi syukur dulu baru kita bisa bahagia. Cuman syukur itu ibadah yang gampang diucapkan, berat dipraktekkan. Contoh ini, kalau misalkan Bapak Ibu kedatangan tamu, tamunya curhat, saya hutangnya lagi banyak. Kemudian Bapak Ibu ngomong sama tamu itu, udah yang banyak syukur. Kira-kira seneng apa marah tamunya? Hutang lagi banyak kok suruh syukur. Ada tamu datang curhat tentang pasangan hidupnya. Perempuan curhat tentang suaminya yang suka marah, atau suami curhat yang istrinya rewel. Kemudian kita katakan sama tamu itu, udah yang banyak syukur. Kira-kira seneng apa marah? Syukur, syukur. Ini lagi ada masalah. Syukur itu ibadah yang gampang diucapkan, susah diamalkan. Sampai Allah dalam Al-Quran berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kalau kita pengen senang harus syukur. Cuman itu. Kalau kita pengen senang harus syukur. Syukur itu ajarannya Nabi Muhammad. Syukur itu perintahnya Allah Subhanahu. Ajaran Nabi Muhammad tidak ada yang bikin susah dunia akhir. Syukur pasti bahagia, tapi syukur susah. Cuman kalau kita ingat bahwa kita punya satu nikmat yang sangat mahal, maka kita bisa syukur dan setan tidak bisa menghalangi kita dari syukur. Nikmat apa itu?
nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad. Pernah enggak kita sengaja mensyukuri nikmat itu? Apakah kita pernah ucap alhamdulillah ya Allah saya jadi umat Nabi Muhammad? Pernah kita ngomong seperti itu? Pernah kita ngucap seperti itu? Apa kita ngomongnya kalau dapat duit 1 miliar syukur saya, kalau punya mobil syukur saya, kalau punya rumah alhamdulillah, kalau masih kontrak innalillah, punya mobil alhamdulillah, jalan kaki nikmat jalan kaki. Kita harus sering mensyukuri nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita harus sering ucap alhamdulillah saya jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah saya jadi umat Nabi Muhammad. Itu setan nggak bisa menghalangi kita dari rasa syukur, karena itu memang fakta. Kita benar-benar sudah dipilih oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam pernah daftar sama Allah pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah daftar pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, pendaftarannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah gak pernah daftar, kita alhamdulillah gak pernah minta sama Allah, tiba-tiba lahir jadi umatnya Nabi Muhammad, hidup jadi umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Sering diulang-ulang ya, sering diulang, ngucap alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadikan itu zikir. Buka dompet tipis, jangan lama-lama lihatnya, apalagi duitnya tinggal selembar 2000-an, pakai acara di foto jadi status lagi. Yang lihat statusnya juga kadang senasib. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang kaya di dunia akhirat. Terus bagaimana kalau kita buka dompet duit tipis, kita sumpek, apa duit kita jadi banyak? Kan enggak. Tutup dompetnya, kita sebutkan, kita ucap alhamdulillah jadi umatnya Nabi. Beras habis alhamdulillah masih jadi umatnya Nabi Muhammad. Suami marah jadi umatnya Nabi. Istri ngambek jadi umatnya Nabi. Bayangkannya kan indah, buktinya senyum semua. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi. Kita ulang-ulang terus zikir itu, kita ulang-ulang terus rasa syukur kita kepada Allah, pasti janji Allah kita dapatkan. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Masya Allah, orang sini ahli ngaji, hafal semua ayatnya. Kalau kita syukur, pasti ditambah nikmatnya oleh Allah subhanahu. Kita syukur karena jadi umatnya Nabi Muhammad, nikmat rezekinya ditambah. Kita syukur karena jadi umat Nabi Muhammad, nikmat kesehatannya ditambah. Kita syukur karena jadi umat Nabi Muhammad, harmonisnya ditambah. Kita syukur jadi umat Nabi Muhammad, istrinya ditambah sholat. Karena jadi umatnya Nabi Muhammad, bagaimana wiridnya? Alhamdulillah jadi umatnya Nabi. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi. Nanti pulang sambil jalan bareng-bareng pikiran itu. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi. Masuk rumah assalamualaikum, alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Bingung semua yang di rumah, ini ngaji apa habis kenapa? Tapi benar Bapak Ibu, itu kalau diulang-ulang hati kita jadi seneng, hati kita jadi seneng, pikiran kita jadi tenang. Kalau hati senang, pikiran tenang, insya Allah rezeki ikut lancar. Itu janji Allah subhanahu. Kalau hati senang,
pikiran tenang, ucapan kita juga baik, nasib kita juga semakin membaik. Alhamdulillah. Jadi umatnya Nabi Musa daftar ditolak sama Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita punya nabi luar biasa. Kita punya nabi-nabi yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Tadi di kitab Maulid Simtituror kita sama-sama mendengarkan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah bentuknya dan paling indah akhlaknya. Paling indah bentuknya dulu, baru kita cerita akhlak. Ngantuk belum? Ngantuknya jam berapa? 10 menit lagi ngantuk ya. Ngantuk-ngantukin buat alasan saya turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling indah bentuknya, paling sempurna fisiknya, paling sempurna wajahnya, paling sempurna suaranya, paling sempurna otaknya, semuanya sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mau cerita kesempurnaan Nabi Muhammad nggak ada selesainya. Kalau kita mau cerita kesempurnaan Nabi Muhammad sampai kapanpun nggak ada selesai. Malam ini dua aja yang ingin saya ceritakan tentang perbedaan Nabi Muhammad dengan manusia biasa seperti kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama, dikatakan di dalam kitab-kitab maulid tadi diantaranya dijelaskan wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dan dari aroma wanginya Nabi Muhammad, maka semua jalan, semua gang yang dilewati Nabi Muhammad ikut menjadi wangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rumah-rumah yang dimasuki oleh Nabi Muhammad, rumahnya jadi wangi. Rumahnya jadi. Kalau Nabi Muhammad aromanya aja selalu wangi, maka umatnya yang ikut Nabi Muhammad nasibnya wangi dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam maulid tiba dijelaskan wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyab. Nabi Muhammad selalu ditemukan dari tubuhnya aroma wangi, padahal nggak pernah pakai minyak wangi. Padahal nggak pernah pakai minyak, karena keringatnya saja wangi. Keringatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semakin bercucuran keringat Nabi Muhammad, aromanya semakin wangi. Kalau kita semakin bercucuran keringat gimana? Makanya maaf, orang bermain, orang punya pendapat, orang beda pendapat boleh, tapi kan membela pendapat juga Kalau sekarang ada orang berpendapat Nabi Muhammad manusia biasa, tanya orang tadi keringatnya wangi apa enggak? Nabi Muhammad keringatnya saja sampai ada satu cerita di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Dulu ada seorang sahabat mempunyai dua istri. Istri pertama dan istri kedua selalu bersaing untuk mendapatkan cinta sang suami. Jadi istri pertama selalu merias wajah, bajunya rapi, aromanya selalu wangi. Istri kedua pun demikian. Tapi setiap suaminya datang, suaminya yang paling wangi. Setiap suaminya datang, suaminya yang paling. Istri kedua wanginya kalah, istri pertama juga wanginya kalah. Beberapa hari kemudian istri pertama beli parfum yang baru, istri kedua ikut-ikutan beli parfum baru. Tetap suaminya yang paling wangi dan wanginya yang paling enak baunya. Lama-lama istri pertama, istri kedua ini tanya sama suaminya, bahasa sininya mungkin ya, Pak, itu minyak wanginya Bapak mereknya apa? Harganya berapa? Belinya di mana? Sang suami mengatakan minyak wangi ini gratis, nggak dijual di mana-mana. Ini minyak wangi merek keringet.
Mereka apa? Keringat. Heran istrinya, yang benar, serius ini keringat, kok bisa wangi, masa ada keringat wangi? Suami tadi mengatakan ini keringat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil saya tempati di botol. Setiap hari ketika saya mau keluar rumah, saya tempelkan ujung jari telunjuk saya di ujung botol tersebut, kemudian saya oleskan ke seluruh tubuh. Gak pakai digosok-gosok kayak minyak roll on sekarang, cuman ditempel ujung jarinya, kemudian ujung jari tadi dioleskan ke seluruh badan, badannya jadi wangi. Itu keringat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya wangi, keringatnya maaf Bapak Ibu yang mengidolakan manusia selain Nabi Muhammad, mengidolakan atlet, mengidolakan artis, kira-kira itu tokoh yang diidolakan kalau seminggu nggak mandi keringatnya gimana? Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma tanya. Silahkan yang cinta olahraga, silahkan selama nggak melanggar aturannya Nabi Muhammad. Yang cinta seni silahkan, yang penting tidak berbenturan dengan aturan Kanjeng Nabi. Tapi idola kita Nabi Muhammad, yang keringetnya saja wah, yang ikut nasibnya wah, sendalnya saja ikut mul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keringat. Yang kedua, ludah. Ludah itu kan nikmat dari Allah Subhanahu. Kalau mulut kita kering, kira-kira susah nggak kita nelen makanan? Jangankan nelen makanan, ngomong aja susah kalau kering. Ludah itu nikmat, tapi untuk kita, seandainya maaf ini, ludah kita netes keluar, yang lihat seneng apa? Ludah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu manfaat bukan untuk dirinya sendiri, tapi bisa manfaat untuk orang lain. Ada satu cerita, pernah sahabat Anas bin Malik sumurnya kering, sumur di rumahnya di sini udah kering apa belum? Mudah-mudahan nggak sampai kekeringan, amin. Mudah-mudahan sebentar lagi kita diguyur hujan, hujan rahmat, hujan yang membawa keselamatan, bukan hujan yang membawa bencana, amin ya Rabbal. Sahabat Anas ini pernah sumurnya kering, digali keluar air sebentar kering lagi, digali lagi keluar air sebentar kering lagi. Akhirnya sahabat Anas datang menghadap Nabi Muhammad. Sahabat Anas mengatakan, ya Rasulullah, sumurku kering ya Rasulullah, sudah beberapa kali digali, keluar air sebentar kering lagi, keluar air sebentar kering lagi. Akhirnya Nabi mengatakan, ayo Anas, antarkan saya masuk rumahmu dan mau lihat sumurmu. Akhirnya Nabi diantar masuk rumahnya sahabat Anas, dilihat sumur, sumurnya diludahin, langsung keluar airnya, airnya rasanya tawar dan tidak pernah kering selama-lamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keringatnya wah, ludahnya manfaat, wajahnya tampan Bapak Ibu. Jangan mengatakan Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf lebih tampan. Nabi Yusuf itu ketampanan wajahnya belum separohnya ketampanan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Fisiknya sempurna, akhlaknya juga sempurna. Nah, fisiknya Nabi Muhammad yang sempurna seperti itu tidak pernah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Apa ada ayatnya yang berbunyi wa innaka la'ala wajhin jamil, sungguh engkau wahai Muhammad wajahnya sangat ganteng? Ada ayat seperti itu? Enggak ada. Apa yang Allah banggakan? Yang Allah banggakan dari Nabi Muhammad adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah membanggakan akhlak Nabi Muhammad. Allah berfirman, sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Maaf Bapak Ibu, kalau kita cerita fisiknya Nabi Muhammad gak ada selesainya, kita cerita akhlaknya Nabi Muhammad pun gak ada selesainya. Satu contoh. Itu jam 11.
Satu contoh, saya mau tanya, Bapak Ibu, dari mulai lahir sampai malam ini, pernah nggak kita ngobrol sama orang yang kurang waras? Pernah? Kenapa? Takut dianggap sama? Nggak pernah ya? Orang waras masih punya perasaan apa enggak? Masih. Buktinya kalau kita ganggu, marah mereka. Islam memerintahkan kita menjaga perasaan. Orang kurang waras masih punya berarti perasaannya juga harus dijaga. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat. Maaf, Nabi Muhammad ini ketika di Madinah, beliau menjadi penguasa kota Madinah. Kota Madinah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Nabi Muhammad yang telah menguasai kota Madinah. Kota Madinah semuanya sudah tunduk kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat, datang orang perempuan yang kurang waras. Datang orang perempuan Orang perempuan tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya punya hajat, saya punya keperluan, saya ingin ngobrol dengan Anda." Kira-kira kalau kita dikatakan seperti itu, kalau ada orang kurang waras ngomong seperti itu sama kita, kita tanggapi apa tinggal pergi? Ada orang kurang waras datang kepada kita, kemudian dia ngomong, "Maaf Bu, saya mau ngobrol." Kira-kira kita terima apa kita usir dia? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang perempuan kurang waras datang, dia pada Rasulullah, saya pengen ngobrol. Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabat, sahabat urus ini orang kurang waras. Enggak. Nabi Muhammad mempersilahkan orang perempuan yang kurang waras tadi, silahkan Bu, duduk sini ngobrol. Apa kata orang perempuan tadi? "Jangan di sini ya Rasulullah, banyak orang, saya malu." Terus di mana? Perempuan tadi nunjuk sebuah gang, ternyata gangnya lumayan jauh. Di sana baru saya mau ngobrol. Nabi langsung bangun dari duduknya. Nabi ngomong sama perempuan tadi, "Ayo ibu jalan di depan, saya ngikut di belakang." Setelah orang perempuan tadi masuk ke gang, Nabi Muhammad nunggu di depan gang. Kira-kira orang kurang waras ngobrolnya nyambung apa enggak? Ngomong ke sana kemari nggak tahu apa arah tujuannya, Nabi juga nggak paham. Setelah orang perempuan tadi diam, Nabi tanya, "Gimana Bu, ngobrolnya udah selesai?" "Udah ya Rasulullah." Baru nyambung. Setelah ditanya baru, kemudian Nabi ngomong sama orang tadi, "Ya sudah, kalau memang sudah selesai, saya mau duduk lagi sama sahabat, boleh?" "Boleh ya Rasulullah." Nabi menyisakan waktu, menyisakan tenaga untuk orang kurang, apalagi sama orang yang makanya kita jangan sombong, kita jangan jangan merasa kita ini sesuatu, kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus selalu sopan kita harus selalu menghargai semua manusia. Apalagi tadi kita sudah tahu bersama, sendal Nabi Muhammad pernah di atas Ka'bah, sendal Nabi Muhammad pernah di atas alam semesta. Berarti kita ini derajatnya, pangkatnya di bawah sendalnya Nabi. Kalau kita mulai sombong, ingat kita cuma di bawah kita mau tersinggung, mau emosi, ingat kita cuma di bawah sandalnya Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi umat Nabi, apapun keadaannya selalu ucapkan. Jadi umat Nabi itu namanya ingat ya, Alhamdulillah. Jadi umat Nabi, Nabi Musa daftar pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, Nabi Muhammad manusia yang sempur, keringetnya aja. Yang ikut Nabi Muhammad, yang taat kepada Nabi Muhammad, nasibnya
dunia akhir. Yang keempat, Nabi Muhammad Nabi yang paling Nabi yang paling sopan san. Berarti kita sebagai umatnya harus menjadi umat yang paling sopan san, harus menjadi umat yang paling akhlak. Yang kelima, derajat kita cuma di bawah sendalnya Nabi Muhammad. Kita bukan siapa-siapa. 5 macam ini ingat nggak kira-kira? Ingat nggak kira-kira? Oleh-oleh maulid. Pertama, alhamdulillah jadi umat Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad keringatnya aja. Yang taat nasibnya dunia. Kemudian Nabi Muhammad sopan san. Berarti kita harus sopan san. Jangan masih kalah dengan sandalnya Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu aja dah, ingat-ingat alhamdulillah. Jadi umat Nabi, ulang zikirannya itu, besok zikirannya itu, tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang syukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang taat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang mampu meninggalkan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah jangan lupakan kita dari rasa syukur, agar kita hidupnya semakin bahagia, rezekinya semakin lancar, badannya semakin sehat, keluarganya semakin harmonis, keturunannya semakin baik, dan mudah-mudahan nasib kita ke depannya semakin baik. Puncaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la rahya abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Tsumma la rahya alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Tsumma la rahya awliya wa syuhada wa salihin wa la'imati rasyidin wa lal amilin. Tsumma la rahya walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i ahli dhair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li mashayikhina fid din wa liman ahsana ilayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.